ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang besar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami ke jalan kebenaran menuju hidup yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 216 ayat 1 dan 2. Garga dulu
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari titah ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 186 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 713 ayat 1 dan 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Porasma dihita saluhuna. Warta jemaat bagi kita minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian umum. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah hasil orang benar di mata Tuhan. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19, dihimbau kita untuk tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara senantiasa menjagai umatnya. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming, sesuai dengan himbauan pemerintah setempat dalam menyikapi pandemik COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, secara khusus di lingkungan kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Adapun untuk persembahan ibadah minggu di rumah kita masing-masing dapat dikumpulkan dan diinformasikan kepada situa wilayah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan pengembangan ibadah dan musik. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, pelantikan tim multimedia dan panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, gereja kita akan melaksanakan pelantikan yang pertama kepada tim multimedia HKBP Makassar dan yang kedua kepada panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Pelantikan akan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, undangan panitia rapat Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Ketua Panitia Pesta Huria HKBP Makassar mengundang seluruh panitia Pesta Huria untuk melaksanakan rapat perdana
di mana rapat akan dimulai pada pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk dapat menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367 C04-3 Romawi 2021 pada tanggal 9 Maret 2021, hal dilakukan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 09/2021 tentang gerakan 1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia untuk mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayatnya yang pertama, ia aiksat tetek naotik doi molosai manetek mengalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat berjalan terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, di mana salah satu program Dewan Diakonia yaitu mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon agar semua jemaat dapat membantu keuangan pos diakonia yang mana dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Mario Bintang Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung Boru Napitupulu, Situa Dr. Andes M. Sinaga, Insinyur TMP Siahaan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Inang Nyonya Situa D. Pangaribuan Boru Hutahayan, Amang Situa PRM Sinaga, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu, A. Siregar, Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat, Nyonya J. Situmorang Boru Sinaga, S. Sitorus, Inang Nyonya Situa K. Gultom Boru Pardede, Inang Nyonya BP Sinaga Boru Sianipar, Amang Situa M. Sinaga, Inang Nyonya Situa M. Sinaga Boru Simatupang, Bonita Kristina Boru Sinaga, Widya Kriswandini Boru Sinaga, Adelia Lasro Forwati Boru Sinaga, Stefan Putra Axel Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Berikut daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2021 dan ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu maupun ulang tahun pernikahan, dan juga daftar jemaat yang akan berulang tahun. Seluruh majelis dan HKBP dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk rekap persembahan bulanan tahun ini adalah sebagai berikut. Wilayah 1 untuk persen pelayan bulanan adalah 41,51%, wilayah 2 71,05%, wilayah 3 27,77%, wilayah 4 75,75%, wilayah 5 30,43%, dan wilayah 6 52,38%. Rata-rata untuk presentasi rekap persembahan bulanan di tahun 2021
dari 230 KK yang sudah membayar 115 KK, dan persentase pelayanan bulanan adalah 50%. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 50%, kami menghimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati umat jemaatnya. Yang ke-13, laporan pertanggungjawaban renovasi rumah koster gereja. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pelaksana renovasi rumah koster gereja Amang Situa H. Sitorus telah menyampaikan laporan berita acara renovasi rumah dinas koster gereja, di mana perinciannya dapat kita lihat di warta jemaat sebagai berikut, di mana dana masuk sukarela jemaat HKBP maupun jemaat non HKBP sejumlah Rp10.135.000 dan pengeluaran material dan termasuk upah kerja sejumlah Rp10.135.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada pelaksana, demikian juga kepada seluruh jemaat dan jemaat non-HKBP yang telah berpartisipasi sehingga renovasi rumah gereja, koster gereja dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bagian kedua, keuangan, warta keuangan penerimaan maupun pengeluaran dan saldo akhir gereja per tanggal 21 Agustus 2021 dapat kita lihat pada warta di tangan kita masing-masing maupun di dalam grup WA wilayah kita masing-masing. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 dan mengumpulkan persembahan. Kita ulang dari ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang hadir di gereja ini, dan juga saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus yang mengikuti ibadah melalui live streaming pada pagi ini. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita diangkat dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18, demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, seperti tertulis dalam warta jemaat kita, topik minggu ini ditetapkan dengan satu kalimat yang singkat, orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Kita diajak untuk melihat diri kita, apakah kita orang benar di hadapan Tuhan dengan kondisi kita, dengan keberadaan kita, dan perilaku kita sehari-hari sampai saat ini. Ini salah satu metode untuk merefleksikan diri kita melalui firman Tuhan yang disampaikan pemazmur Daud seperti nats khotbah untuk hari ini. Untuk pendekatan kita melihat diri kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan, ada beberapa poin yang mau disampaikan dan mau diingatkan oleh pemazmur sesuai dengan nats pada saat ini. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan dan menyukai hidup. Tentu kita harus melihat bagaimana diri kita sekarang. Apakah kita masih takut akan Tuhan atau lebih takut akan dunia? Atau lebih takut akan kekuatan-kekuatan dunia? Atau mungkin lebih takut dengan omongan orang, atau lebih takut dengan orang lain daripada Tuhan? Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Termasuk Raja Saul yang memimpin Israel sebelum Raja Daud. Justru dia tidak takut sama Tuhan, tapi dia hanya mengandalkan pikirannya dan kekuatannya dan mengandalkan kekuasaannya. Berarti dia tidak pernah dan tidak mau pada akhir jabatannya untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan dia membenci Tuhan karena dia
tidak diperkenankan Tuhan lagi untuk memimpin Israel dan mengangkat Daud yang sebenarnya dari sudut fisiknya tidak mungkin menjadi seorang raja yang memimpin Israel. Yang berarti seseorang bisa hanya mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, mengandalkan dirinya sendiri, lupa dia terhadap Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam persekutuannya, di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, ini selalu kita katakan menjadi perenungan. Memang bagaimana kehidupan kita? Apakah kita masih takut akan Tuhan? Dalam pengajaran Tuhan Yesus selalu disarankan dan diajarkan bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan dari dunia ini. Yang paling tegas dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih takut kepada Tuhan dari dunia ini, dari pemerintah dan dari siapapun di dunia ini. Takut akan Tuhan berarti dia masuk klasifikasi sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya sehari-hari. Justru sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan berarti dia tidak mungkin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup seseorang atau hidup manusia. Dalam menerapkan kehidupan sebagai orang yang takut akan Tuhan, ada beberapa catatan tambahan yang bisa kita lihat dari nats ini. Dikatakan menjaga lidah dan bibir. Menjaga lidah dan bibir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjaga lidah dan bibir ini mungkin udah kesekian kali kita dengar di dalam renungan, di dalam khotbah, untuk mengingatkan kita tentang lidah dan bibir yang begitu berbahaya, tetapi sekaligus bisa membawa berkat di dalam kehidupan manusia. Semalam kita mendengar seseorang mau diadili karena kejahilan berita yang dibuat tentang suku Badui. Mungkin siapa yang menonton berita pasti tahu seseorang yang menghina orang Badui karena dia melihat Presiden kita Jokowi memakai baju atau pakaian adat Badui dengan mengatakan sesuatu kalimat, orang Badui hanya orang yang duduk untuk menjual madu. Memang kalau siapa yang sering di Jakarta pasti sering melihat orang yang jalan kaki tanpa alas kaki membawa madu. Secara umum bisa dikatakan 98% itu adalah suku Badui. Sehingga dia membuat di tweetnya bahwa seolah-olah orang Badui, orang yang hanya duduk nongkrong menjual madu. Ini menjadi viral karena orang Badui menganggap yang menyatakan itu sebagai penghinaan kepada orang Badui. Itu mau menunjukkan dengan kata hanya yang singkat, kalimat yang singkat, bisa menciptakan kemarahan sekitar 14.000 orang Badui. Hanya dengan kata yang begitu singkat. Kata itu bisa muncul dari bibir, apalagi di masa kini bisa muncul dari bibir, dari lidah, tapi juga bisa dari jari-jari.
kalimat-kalimat yang bisa muncul pada saat ini melalui ponsel atau mungkin HP kita, melalui WA, Facebook, dan lain-lain. Tanpa mengontrol lidah, tanpa mengontrol mulut, tanpa mengontrol jari-jari, bisa menciptakan suatu peperangan besar, bisa menciptakan suatu kegaduhan yang besar, bahkan bisa menciptakan perpecahan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, mungkin di tengah-tengah keluarga. Ini yang mau diingatkan melalui nats ini, supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Harus menjaga lidah, harus menjaga bibir, harus menjaga jari-jari kita, harus menjaga kalimat-kalimat kita. Yang berarti mari memakai lidah, bibir, jari-jari kita menjadi berkat kepada orang lain. Karena dengan ucapan melalui lidah dan bibir kita, dengan jari-jari kita bisa membawa berkat, dengan menyatakan kebenaran, keadilan, dengan menyatakan kehendak Tuhan di dalam perkataan dan kalimat-kalimat yang keluar dari setiap insan atau setiap manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, menjaga lidah, menjaga bibir, menjaga kalimat, ini sangat perlu bagi kita pada saat ini. Saya membayangkan melalui masa pandemi atau melalui wabah COVID-19, ini menjadi peringatan besar bagi kita pada saat ini. Mengingatkan kita tentang beberapa hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Jangan kita lihat hanya dengan penyakitnya, tetapi memang yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita melalui pandemi COVID-19. Bisa kita lihat yang pertama, setiap manusia sekarang diwajibkan pakai masker. Ini bisa kita maknai pada masa kini. Manusia disarankan bukan hanya menjaga supaya virus tidak masuk, tetapi diingatkan untuk mengurangi berbicara pada orang lain. Karena masa kini orang tidak merasa bersalah dengan asal ngomong, asal berbicara. Tetapi dengan hadirnya sekarang masker bagi semua umat manusia, itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita mengurangi cara berbicara kita, mengurangi bicara yang tidak pas di dalam kehidupan kita. Berarti mulai hari ini siapa yang memakai masker berarti dia mengingat bahwa saya akan menjaga bibir, saya akan menjaga lidah saya menjaga kalimat-kalimat saya. Berarti sebelum mengomong, berarti dia berpikir, didok di hata batak, joloni dilat bibir, asani dok hata. Renungkan dulu, baru berbicara. Termasuk juga jari-jari kita. Itu bisa kita maknai kenapa kita harus cuci tangan. Setiap selesai beraktivitas harus cuci tangan, rajin cuci tangan pakai sabun. Berarti setiap kita cuci tangan pakai sabun, ingat bahwa kita diingatkan jangan asal mengetuk touch dari komputer kita atau HP kita. Ingat, hati-hati. Karena itu bisa merusak kepribadian kita dan merusak sekitar kita. Termasuk juga dengan hadirnya pandemi COVID-19, kita dibatasi pada saat ini untuk berkerumun. Memang
Hedonisme sekarang luar biasa mempengaruhi pikiran kita. Hedonisme sangat mempengaruhi kehidupan manusia masa kini. Ingin selalu hura-hura. Dalam setiap kesempatan maunya hura-hura. Tetapi dengan hadirnya COVID-19 kita diajak, kita diingatkan, kita disuruh untuk memaknai hidup kita supaya kita selalu menjaga kehidupan kita dengan orang lain. Dan mungkin masih banyak yang bisa kita maknai dengan hadirnya COVID-19 di dunia ini pada saat ini untuk mengajak kita selalu memaknai bahwa Tuhan mengingatkan kita dengan kondisi dan keadaan dan mungkin dengan perbuatan-perbuatan kita yang sudah jauh dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya yang mau dikatakan pemazmur dalam nats ini untuk menyatakan seseorang itu orang benar, dia harus menjauhi yang jahat. Di samping menjaga lidah, menjaga bibir, menjaga jari-jarinya, menjaga kalimatnya, dia diajak untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, melakukan yang jahat pada saat ini bukan lagi hanya yang nampak dilihat orang, tetapi bisa melakukan yang jahat dengan tidak dilihat siapapun. Itu yang kita takuti pada saat ini dengan tingginya teknologi yang dipergunakan bangsa-bangsa manusia yang bisa merusak satu sama lain, bisa melakukan kejahatan. Karena canggihnya teknologi sekarang, mungkin Bapak Ibu kurang menyadari. Bila saudara memegang HP, biarpun HP itu tidak diaktifkan, saudara berbicara tentang sesuatu, misalnya berbicara tentang televisi, mungkin 2 hari ke depan akan muncul promosi tentang televisi di HP saudara. Rahasia ini memang tidak semua orang tahu, tapi itu bisa. Kita tidak tahu bagaimana mereka menyerap apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Bahkan bisa dimunculkan kembali. Karena sesuatu yang kita pikirkan ditawarkan sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu luar biasa. Apalagi sempat kita cari di Google sesuatu, misalnya melihat mobil, otomatis 3 hari atau 4 hari ke depan akan muncul selalu promosi tentang mobil di HP kita. Itu masih sedikit yang mungkin bisa dilakukan dunia ini, dilakukan orang-orang yang begitu luar biasa di dalam teknologi untuk menggerakkan dunia ini. Mungkin karena kita biasa mendengar satelit, seolah-olah itu hal biasa. Tapi ternyata itu hal luar biasa, bisa memantau seluruh kondisi dunia ini. Tadi pagi saya dengar di televisi, diluncurkan satelit untuk melihat kondisi keadaan di Afghanistan. Mereka tahu apa yang terjadi di setiap sudut Afghanistan. Itu yang terjadi, peperangan Israel dengan Palestina. Israel tahu di mana ada Hamas. Mereka bisa meledakkan dalam waktu sekejap. Orang merasa tidak tahu, ada yang melihat dia. Ternyata dengan kecanggihan teknologi bisa melihat. Tapi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teknologi dan kecanggihan itu menjadi berkat bagi kita, tetapi bisa juga menjadi kehancuran untuk kita dan dunia. Dan selalu mau dikatakan menjauhi kejahatan berarti memakai segala sesuatu
apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa keahlian kita menjadi kebaikan untuk manusia, bukan untuk kejahatan. Itulah orang yang benar. Karena manusia ajak dan ditempatkan di dunia ini untuk selalu berbuat sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ada kalanya diberi Tuhan kesempatan berbuat sesukanya untuk menguji manusia itu sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita menunjukkan diri kita sebagai orang benar dengan selalu melakukan yang baik dan menjauhi segala kejahatan dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dari kehidupan kita. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, orang yang selalu merasa dirinya orang yang benar di hadapan Tuhan, dia akan selalu mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu di dalam hidupnya. Pertengkaran, perpecahan, tentu itu tidak disukai Tuhan. Justru selalu menimbulkan kejahatan. Pertengkaran dan perpecahan selalu membuahkan kejahatan dan pikiran yang jahat di dalam kehidupan kita. Makanya pemazmur mengajak semua orang yang membaca firman ini dan mengajak kita pada saat ini supaya kita tetap sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Mari selalu mencari perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iblis selalu berusaha memecah belah kita. Memecah belah semua kehidupan manusia. Itu kelihatan dari manusia pertama. Adam dan Hawa masih hanya 2 orang, tapi mereka bisa dipecah belah dengan saling menyalahkan satu sama lain. Setelah mereka 4 orang, tambah anak Adam dan Hawa, justru lebih kencang lagi, saling membunuh. Itu pertanda dan bukti iblis selalu berusaha memecah belah manusia. Dan ini mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kita. Mari hati-hati menjaga keutuhan keluarga kita, menjaga keutuhan kebersamaan kita, menjaga keutuhan kita dengan orang lain, dengan selalu mengutamakan perdamaian. Orang yang memelihara perpecahan, tentu dia tidak akan selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Justru dia akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, mari selalu mencari perdamaian dan harus berusaha mendapatkannya. Itu bukan dihadiahkan orang pada kita, tetapi kita berusaha mencari perdamaian. Tentu itu bisa kita dapatkan dengan kerendahan hati dan mau merendahkan diri kita kepada orang lain. Orang yang tidak pernah minta maaf itu tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain, tentu itu tidak akan pernah berdamai dengan orang lain. Jangan simpan kebencian di dalam hatimu. Jangan simpan yang tidak membawa perdamaian di dalam kehidupan kita. Justru harus kita mengutamakan dan mencari perdamaian dan berusaha sedapat dan sekuat tenaga untuk mencari perdamaian itu di dalam kehidupan kita. Ini sangat perlu, termasuk di gereja. Ada beberapa gereja setiap saat ada keributan, bahkan sampai ada perpecahan. Ini harus kita hindari dengan selalu mau berusaha bersama-sama untuk mendapatkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Mendapatkan perdamaian dan berusaha atas perdamaian bukan berarti kompromi dengan kejahatan. Justru menolak kejahatan, tetapi selalu dengan kerendahan hati.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pemazmur membuat beberapa alasan mengapa kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan melalui menjaga lidah, bibir, dan jari-jari kita, melalui di dalam kehidupan kita selalu menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, dan selalu mencari perdamaian. Ada yang mau kita raih. Alasan yang dibuat pemazmur untuk menolong kita, untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita untuk selalu berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan orang yang meminta tolong kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan orang yang minta tolong. Berarti siapa yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada dia. Berarti kepada kita, kepada semua orang Kristen, orang yang percaya dan orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan, ke sana mata Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah lalai pada semua umat manusia, apalagi kepada orang yang selalu setia di dalam kebenaran Tuhan. Ini menjadi sukacita benar bagi kita, menopang kita, mendorong kita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan pemazmur mengingatkan, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Itu yang dikatakan dari nats yang kita baca tadi. Yang berarti Tuhan tidak menghendaki orang yang selalu berbuat jahat. Tuhan membenci setiap kejahatan. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia itu untuk berbuat jahat. Bahkan Tuhan akan menghukum orang yang berbuat jahat. Itu yang nampak, itu yang kita lihat, dan itu yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Selama mereka berbuat jahat, Allah menghukum mereka. Bahkan mereka sampai diperbudakan. Tuhan membiarkan mereka diperbudak bangsa lain untuk menghukum mereka dan mengingatkan mereka. Dan ini menjadi jaminan bagi kita. Tidak perlu iri kepada orang jahat. Mungkin orang jahat itu lebih atau ada kelebihannya dari kita, tapi tidak perlu iri dengan kejahatan orang lain. Karena Tuhan akan menghukum dia. Mungkin dia lebih kaya dari kita. Dia lebih berkuasa dari kita. Tak usah takut. Pasti Tuhan akan menghukum orang yang jahat. Dan mengangkat kita, menolong kita yang selalu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan orang yang selalu hidup benar di hadapannya. Dan Tuhan selalu menolong kita, membantu kita dari seluruh kesesakan kita. Itu yang kita baca dari nats terakhir dalam nats hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesesakan memang penyakit yang begitu mengerikan bagi kehidupan kita. Dikala kita menghadapi tantangan, dikala kita menghadapi mungkin penderitaan. Tetapi itulah luar biasanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan. Dikala kita selalu hidup sesuai dengan kehendaknya dan selalu berbuat kebenaran dan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari hiduplah sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan akan selalu memandang kita. Mata Tuhan akan selalu tertuju pada kita.
Jangan iri dengan dunia ini, karena Tuhan akan menghukum dunia yang selalu hidup di dalam kejahatan, yang selalu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu jaga lidah, jaga mulut, jaga jari-jari, berbuat yang baik, jangan melakukan yang jahat di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bersama dengan Dia dan menerima yang terindah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini, agar kami selalu hidup dengan benar di hadapan, dengan selalu takut akan Tuhan, dengan selalu melakukan yang baik, menjauhi kejahatan, karena Tuhan selalu memandang dan mata Tuhan tertuju kepada kami orang-orang yang benar, sehingga kami bersuka cita di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimenangkan dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan beberapa program di tengah-tengah gerejamu, secara khusus melalui pelantikan tim multimedia dan juga panitia pesta huria yang akan kami lakukan di tengah-tengah gerejamu HKBP Makassar. Untuk itu Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami, di dalam acara pelantikan pada hari ini, dan di dalam hati kami masing-masing, sehingga siapa yang dilantik pada hari ini dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Roh-Mu untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, mungkin di rumah dan di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong dan menyembuhkan mereka. Inang Nyonya Insinyur Simatupang Boru Simanjuntak, Mario Bintang Simanjuntak, Nyonya Sintua Banjarnahor Boru Simanulang, Parulian Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung Boru Napitupuru, Situa M Sinaga, Tempe Siahan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Nyonya Situa Pangaribuan Boru Hutahayan, Per M Sinaga, Aha Manurung, Nyonya Nebaho Boru Pasaribu, Asirigar, Nyonya Setanggang Boru Huta Barat, Nyonya Setumorang Boru Sinaga, Sitorus, Nyonya Kagul Tom Boru Pardede, Nyonya Sinaga Boru Sianipar, Situa M Sinaga, Nyonya Situa M Sinaga Boru Simatupang, Bonita Sinaga, Widya Sinaga, Adelia Sinaga, Stefan Sinaga, dan mungkin ada nama yang tidak kami sebut pada saat ini. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka disembuhkan, mereka bisa melakukan aktivitasnya dan bisa bersekutu dengan kami pada hari-hari yang akan datang. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini atas umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan pada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah berkat-Mu yang senantiasa melingkupi mereka, dan biarlah berkat-Mu yang selalu mengikuti mereka, sehingga mereka bersuka cita di dalam hidupnya dan menerima umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kehidupan mereka dan memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memberi perhatian dan juga dari berkat yang mereka terima untuk kegiatan di tengah-tengah gerejamu. Secara khusus saudara-saudara kami yang mendanai
renovasi rumah, koster gereja. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati segala usaha mereka. Dan demikian juga semua jemaat-Mu yang telah memberi persembahannya di tengah-tengah gerejamu. Tuhan melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin merasakan bahwa Tuhan selalu memberkati, memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan mereka pasti akan mempersembahkan dari yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kuatkan pemerintah kami. Berkati segala program yang mereka rencanakan di dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19, agar masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera dan nyaman di dalam kehidupan kami. Dan juga saudara-saudara kami yang menderita, mungkin karena kemalangan, dan mungkin karena penderitaan yang lain yang mereka hadapi di tengah-tengah keluarga dan di kehidupan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan beri pengharapan yang baru selalu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bersuka cita di dalam Tuhan, apapun yang mereka hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 770 ayat 1 sambil mempersembahkan persembahan kita ke depan. Dihamua manami-nanami, yang masuk mahita cuacara pelantikan tim multimedia, dohot
panitia pesta huria nanang sipatu pota di tahun 2021 alani songonoma nanang sipai huti hutota na perjulu maredde hita non ditiki maredde hita kian nomor 125 ayat 4 Laos Roma tujulu perjulu ma tim multimedia. Jadi jong-jong manod di son tim multimedia sesuai dohot naung ron waing di son sudima tujulu baru dung saya nod hulanti kami tim multimedia baru mulak mana sida tu bangkuna Roma muse tujulu non ima panitia pesta tong marbarisan nod di julon alai di tonga-tonga ma ketua sekretaris dohot bendahara di kiri kanan man muse aka ketua-ketua koordinator ni seksi asa di julom manok kita pelantikan dung saya non pelantikan hulanti kami baru maredde mahitan no sian nomor plono maya tolu laos madok saya madok hata manok perjulu sian ketua tim multimedia baru ihut manno muse sian ketua panitia pesta alai pangiduan nami singkat pada ma bodo gejang di hatahon alai lebih singkat ma di dok hatana asabui terpui tadu menggan di partikian. Tong ni mara sia kami alani maredde mahita sian nomor 125 ayat 4. Nuaing tabigay ma surat keputusan do ketetapan ni uluan ni huriata na merdomu tu tim multimedia di tonga-tonga ni huria HKBP Makassaron na jinahon niya mang sekretaris huria. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nomor 0,0-SK-D17-H-2-8-2021 tentang tim multimedia HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang: 1. Perlu membentuk tim multimedia. 2. Perlu panduan ibadah melalui live streaming di HKBP Makassar. Mengingat dan memperhatikan: 1. Program kerja Dewan Marturia tahun 2020, keputusan rapat fungsionaris dan ketua dewan-dewan tertanggal 18 Mei tahun 2021, keputusan rapat Majelis Tabisan HKBP Makassar tanggal 10 Juli tahun 2021 memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah seksi tim multimedia di bawah Dewan Marturia HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. 1. Masa periode 2 tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. Kedua, berkoordinasi dengan Ketua Dewan Marturia dan bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini,
akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ditetapkan di Makassar, di HKBP Makassar, hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson D. Simamora, STHMM, ditandatangan dan ditempel. Lampiran surat keputusan nomor 003 garing SKD garing SK garing D17 garing R-2 garing H-1 garing 8 garing 2021. Ketua Roy FH Simanjunta SEMM, Wakil Ketua Agus Sanjaya Huta Barat, Sekretaris dan Bendahara Ulijen Borumanulang. Koordinator Tim Live Streaming Martin Sinurat LCD, Jeremia Sihaan Koordinator, Rauli Borudamanik Anggota, Ulijen Borumanulang Anggota, Agnes Boru Simanjunta Anggota, Joshua K. Aritonang Anggota. Bagian A2 Operator dan Editing, Erik Riko Nenggolan Koordinator, Elton Jopando Simatupang Anggota, Pangeran Palen Purba Anggota, Ingo David Purba Anggota, Ricky Poltang Marpaung Anggota. Bagian B Tim Media Sosial, Jansen Perlindungan Sinaga Koordinator, Roli Borudamanik Anggota, Laura Borusianipar Anggota. Demikian surat keputusan Tim Multimedia. Ya, mua manami salhutna nang terpilih menjadi tim multimedia, manang seksi tim multimedia di tengah-tengah Huriat Takai Makassar. Nunga dibagi hamu surat keputusan dan ketetapan ni uluan ni Huria HKBP Makassaron taringot tu namonotopon hamu gabe seksi tim multimedia di tengah-tengah ni Huria. Alani hutotop pemahamu gabe seksi tim multimedia di tengah-tengah ni HKBP Huria HKBP Makassaron di bakasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Amin. Silakan. Los Roma tujulon panitia pesta huriata upang doa majong-jong dijulu itong atong ama ketua sekretaris bendahara, ketua wakil ketua seterusnya, ketua koordinator di kiri dan kanan dibagi. Roma tujulu. Masa dang sa baris? Dihamua namin nung jongjong nuang dison panitia pesta huria nang ditotopon nang silantiko sedarion lau pesta huriata di tahun 2021 alani tabagi surat keputusan dan ketetapan niluan ni huriata na mardomu tu ulaun dohot tu putusan taringot tunasida na jinahon ni amang sekretaris Surya. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nomor 004 garing SK garing D17 garing R-2 garing H-1 garing 8 garing 2021 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan,
Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 setelah menimbang perlu membentuk panitia pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, mengingat dan memperhatikan hasil keputusan rapat Huria tanggal 28 Februari tahun 2021 tentang program kerja HKBP Makassar tahun 2021. Kedua, keputusan rapat Majelis Tahbisan HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 10 Juli tahun 2021 memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah Panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan Pesta Huria HKBP Makassar sesuai dengan program kerja HKBP Makassar tahun 2021. Melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ditetapkan di HKBP Makassar hari Minggu 22 Agustus tahun 2021, Pendeta Resort, Pendeta Rix Johnson D. Simamora STHMM, ditanda tangan dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 004-D17-R-2-H-1-8-2021 susunan Panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Penanggung jawab Pendeta Resort, Pendeta RJ D. Simamora STHMM, Pendeta Fungsional Pendeta PDM Lubis STH, Diakones Elpina Boru Sinaga, Dewan Koinonia Situa Insinyur H. Simatupang, Dewan Marturia Situa H. Simatupang, Dewan Diakonia Situa E. Boru Silain, Ketua Parartaun Situa HKBP H. Simanungkalit SE, Parhalado HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Situa J. Pasaribu SPD MSI. Wakil Ketua Nyonya Etobing Boru Sitohang. Sekretaris Situa H. Sitorus. Wakil Sekretaris Situa ADP Opusunggu SE. Bendahara Nyonya Situa S. Sitanggang M. Boru Situmorang. Wakil Bendahara Nyonya RF Simanjuntak H. Boru Naibaho SE. Seksi Dana Koordinator RS Naibaho SE. Anggota Oto L. Pane SE, Nyonya AMI Silalahi H. Boru Sinaga, J. Siboro, Nyonya Insinyur LB Hutapea SRI Boru Simarmata, S. Sianipar, Tulus O. Marpaung, R. Sidabutar, Nyonya Dr. Randus C. Hagultum R. Boru Simatupang, Roy F. Simanjunta SEMM, Nyonya P. Pakpahan ER Boru Simarmata, L. Silaban SE, AF Samosir, D. Pangaribuan, Situa Wilayah 1, Amang Situa RDL Siahaan, Situa Wilayah 2, Nyonya BS Aritonang Boru Siringoringo, Situa Wilayah 3, Situa ADP Opusunggu, Situa Wilayah 4, Situa G. Simatupang, Situa Wilayah 5, Situa P. Situmeang, Situa Wilayah 6, Situa B. Samosir. Kedua, Seksi Acara Koordinator Situa M. Sinaga. Anggota Nyonya PB Sitorus Boru Sitompul, S. Pangaribuan SEMM, Situa SE Sianipar, Situa PBM Simanjuntak SE, PY Tumanggor, Nyonya Situa PBM Simanjuntak HL Boru Siregar. Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya M. Damanik Situa R. Boru Simbolon, Nyonya GH Siregar Boru Batuara, Nyonya Situa SE Sianipar Boru Situmorang, Nyonya Situa P. Situmeang Boru Situmorang, Nyonya Situa J. Pasaribu Boru Marpaung, Nyonya Situa B. Samosir Boru Silalahi,
Nyonya M Sinaga Situa L Boru Huta Barat, Nyonya Situa ADP Opusunggu Boru Sihombing, Nyonya R Pasaribu Boru Tambunan, Nyonya DJ Tobing Boru Simbolon, Nyonya J Siboro Boru Sitorus, Nyonya Nainggolan Pusuk R Boru Sianipar, Nyonya Dr. Randus SH Nainggolan Boru Panjaitan, Nyonya AI Silalahi Boru Manurung. Seksi perlengkapan. Koordinator GH Siregar, anggota Situa ADP Opusunggu SE, EL Tobing, RR Paulus, DJ Tobing, Ucok YD Sihotang SPT, Edi Sitorus, Edika Pasaribu, Jogi Damanik, Arjono Purba, Samuel Situmorang, Naposobulung. HKBP PIC Jansen Sinaga, Remaja HKBP PIC Palen Purba. Seksi penerima tamu, Koordinator Nyonya Situa M Sinaga HIR Boru Simatupang, Nyonya D Pangaribuan Boru Simanjuntak, Nyonya H Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya H Sitorus Boru Siregar, Nyonya RS Naibaho Boru Pasaribu, Nyonya F Sihotang Boru Siringoringo, Nyonya RR Paulus Boru Naibaho, Nyonya AC Debata Raja A Boru Situmeang, Dinas Boru Silitonga, Elisa Boru Siregar, Carolina Boru Debata Raja, Trivena Boru Naibaho, Jessica Boru Siboro, Sopi Boru Silalahi, Dwi Boru Sitanggang. Seksi keamanan, Koordinator SMK Butar-Butar, anggota H Huta Galung, P Simamora Estos, Aceh de Bataraja, P Silain. Seksi dokumentasi, Ketua Tim Multimedia dan timnya. Demikian SK nomor 004. Tuhan Yesus memberkati. Ihamua manami nanami, saluhutna nang terpilit jadi panitia pesta tahun 2021. Nunga dibigihamu SK dohot ulaun nanai sihubasa muna namardomu di program kerja di tonga-tongani huriata. Alani hami con pimpinan jemaat di tonga-tongani huria HKB Makassaron manotopon hamu gabe panitia pesta HKBP Makassar untuk tahun 2021 dipergogoi diurupi tuhatta mahamu di bagasan gor ni debata ama anak dohot di perbadia utotopon mahamu gabe panitia. Ihamu akamanamina nami sasitongna amang situa J Pasaribu Korohiat dunian alayarani nahurang sehat nasida yang bu nasida ro di bagasatikion jala lastu roha nasida nampe subuh nasida noang dilantik sesuai dohot informasi nasida tu hami nabodari alani tahalas somak dohot sudia kadongan tongoni nang tim multimedia nampe subuh jongjong dijulur dilantik nang sudia dohamu dilantik alani kondisi na masa di pandemi dohot di PPKM na terjadi nuan di tonga-tonga ni pertikiata idoma bain na sasongoni tabatasi jongjong dijuloon untuk na dilantik je sudido hamu na hona lantik kakamanga kainang nang terdaftar jadi panitia dohot jadi tim multimedia di tonga-tonga ni huriata alani dumenggam mahudul johamu langsung mara pinasahat madok hata perjulo masien tim multimedia nomma tatutup marite ede baru yang nona satu hudul mahamu amangina. Perjulo ma pasatami itu ketua tim multimedia baru non nama wakili kian panitia pesta.
Shalom, Horas, yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Fitz Johnson Simamora, yang kami hormati Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Lubis, yang Diakones, Guru Sinaga, para halado HKBP Resort Makassar. Di sini kami berdiri sesuai dengan tadi telah dilakukan pelantikan terhadap tim multimedia HKBP Makassar. Kami ucap syukur, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami tim multimedia yang baru dilantik. Ada satu permintaan dari kami sebagai tim multimedia kepada seluruh ruas HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, sebagai sarana multimedia itu adalah jaringan YouTube, Facebook, dan Instagram yang kami pakai untuk melaksanakan ibadah multimedia. Kami mohon kepada semua ruas yang ada di Makassar, bila perlu kepada saudara-saudara yang lain bisa mensubscribe sarana YouTube, link YouTube HKBP Makassar. Begitupun juga Facebook dan Instagram yang kita sudah informasikan di WA kemarin. Kami sudah informasikan agar bukan hanya orang tuanya saja yang mensubscribe, tapi saya yakin di rumah ini ada 3-4 HP yang mungkin berjaringan, bisa mensubscribe sehingga YouTube HKBP Makassar bisa dipakai untuk live streaming untuk kegiatan setiap minggu. Dan tidak tertutup kemungkinan kami juga akan mendukung pelayanan HKBP yang selama ini belum bisa terlaksana adalah pertamiangan sektor. Nah, ini kita akan nanti bisa terfasilitasi dengan multimedia, jadi pertamiangan sektor juga bisa dilakukan karena banyak di gereja lain PA remaja, PA AMA, INA itu bisa melalui jaringan multimedia. Nah, kita selama ini baru hanya untuk hari Minggu. Kiranya nanti dengan mensubscribe sarana link YouTube, Instagram, dan Facebook, kita itu bisa sarana untuk pelaksanaan ibadah-ibadah yang rutin selama ini bisa kita laksanakan, bisa terlaksana dengan baik meskipun itu harus dengan multimedia. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan di sini, Ama. Kami ucapkan terima kasih, kami mohon dukungannya dari ruas dan para halado sehingga kami tim multimedia dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Shalom, Horas. Yang panitia silakan. Shalom. Horas madihita saluhna. Asongon na birminar-minar roh were nga kabuhita hola diberi kamu ojong ison. Omak ni simo nang inarohamuna. Aledang napalau ketua. Wakil ketua doa alai na hurang hipas do pematang ni ketua situa Pasaribu. Jadi di pasahat matuhami nama dok sepatah dua kata. Lau tu salhut nahita na adong di bagas joron itu hataon nang diaka dijabu tagaruk marsada na parjolo madok melihat hami tu amang songo penang jawab amang pendeta RJD Simamora STH MM pendeta fungsional PDM Lubis STH, Inang Diakones Elpina Borsinaga, Dewan Koinonia Situa Insinyur H. Simatupang, Dewan Marturia Situa H. Simatupang, Dewan Diakoni Situa E. Borusilaen, Ketua Parartaon Situa H. Simanungkalit SE,
Yang soninang di Hamuna Parhaladunami HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Di Bagasat Tikyon, sangon natajahan aking titing di hari Kamis mahita Patupota rapat perdana sangon kepanitiaan di pesta huria di Bagasat Tikyon. Memang 2 tahun nasalpu don sebagai tuan rumah ima wilayah onom alai alani aka namasa nuain COVID-19. Jadi tahun mah taulahon songon tuan rumah wilayah onom. Jadi songon hami songon ketua wakil ketua sudah aka panitia harap dorohanami jala karuas pemungkin ngajelas molo wilayah onom memang sudah menunggu adiga mana yang tuan rumah wilayah nomon. Ala salilingon di kepenitian memang termasuk orang rajin kok wilayah 6 semua. Itu kita aku ya temang inang. Nang sudah kena dijabu ala dang palai. Songon panggilan di hita songon naong di todo hita sebagai panitia buka marohata jala margogo hita dinalamang hulahoni tapasa tutuhatta asa saluhut retta saluhut na akka ulaon namar hatopotan naing tuhuriatta alani amang inang hita panitia pos dorohanami naikon rap hita mangulahonon dang boy holak kami mangulahonon ikon nasatahi sa ulod do hita mangulahonon asa saut saluhut na akana sinitan ni rohatta. Jadi sahalinai upasahat tami unang lupa hita ro ari Kamis magido hami tuhamu amanami inanami nang tuhamu anak kon nami na poso bulung remaja asa totong leon hamu di hami semangat asa totong semangat kami mangulahon ulaonon alani amang inang nang dihamu anak kon nami na poso bulung madok molyate hami parjolo tuhita saluhutna terlumbowi tu akka panitia na paduahon marningot kami di waktu naing mabayan proposal langsung do bainota asa songon na tertarik dan songon na tergugah rohani akka ruas na naing manupaki hita di pesta ton langsung seksi dana memang luar biasa seksi dana memang langsung ditelepon ketua parartawan ketua pembangunan langsung disepakati nasida jalalas rohan nasida naing mamijam payung ni dinalaho pestata ulaota di pesta huriaon gabe mamijam hita di nasida sian aka pengurus ni aka di pembangunan jadi las rohan nasida jala huriat tapi muse menyapakati asa unang sungkan hita dinalaho mangido pangurupion tudongata adong sada alasanna boy hita mangido pangurupion tunasida anggo mangido pangurupion hita tutu tadokon lau marpesta hita tuhuriatta memang agak sungkat dojolma mangalehon aka natarojar rohana alani madok moleati hami panitia di seksi pembangunan na mangalehon payungi tu atas nama ni kepanitiaan ni huriatta di Bagasan Taunon madok maliati gorang kami jala anggia matutu mardalan saluhut na akka ulaw taon di Bagasan Lasniroha napatuluhon o ni kodok-kodok kuron ala sa lilingon sedohok daw panitia. Jadi tiadong do at taruas. Basa molo setiap merapat
panitia seholan namangan inda. Alay ke penitian namyo namang taunon. Pos marhamuna. Akka hepeng na napotami siyan huria manang na siyan akka pemberi dang nalaupak yon nami di rapat ni akka panitiat ta asa unang adong. Telisipaham dihita memang talului hepeng ape holan tapake di kepanitiaan di rapot-rapot. Alay molo di hari hanai baik ke pesta honot terotong guarna mana mar pesta sama-sama hita marlas ni roha. Jadi ima sada sidohonon nami amang jadi molo na tarotjar rohamuna deng mangalehon akka sileon-leon pos marohamu amang dang pakyon nami bolo dirapat ni akka panitia. Asa tutu asa boy tupa sa luhutna akka na tujuatta akka na taparsita alani tapasaha madirita tutuhatta asa mardonga tuhatta rihita boy mangulahoni di huriaton asanggiat marsangap tuhatta di tonga-tonga ningolutta. Jadi hataon pasahatami mamulit tigodang tuhita sa luhuna nadong dibagas joron itu haton nang di akka dibagas ta maganuk marsada-sada tuhatta mamangaramoti hita horas madihita saluknya salom. Taparade medita sian nomor onoplonom ayat 3. Laos jongjong mahita saluhutna lau manutuk mingguta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat untuk kita semua.